Perkenalkan, nama saya Abdul Pranggahita, NPM 220119242. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk evaluasi 1. Yang pertama ada studi presiden. Di sini saya memilih presiden The White Bridge House yang terletak di Surat, India, dirancang oleh arsitek Chinmay Laiwala. Alasan saya memilih presiden ini karena di rumah ini terdapat banyak sekali bukaan mau di dalam maupun luar rumah dan juga vegetasi yang hampir mirip dengan konsep yang akan saya buat. Yang kedua ada Stewart Avenue Residence yang berlokasi di Miami yang dirancang oleh Brilhart. Alasan saya sebenarnya sama karena rumah ini terdapat banyak vegetasi yang hampir mirip lah dengan konsep yang akan saya terapkan. Lalu ada esensi proyek. Esensi proyek berisi tentang definisi umum rumah dan desain yang akan dibuat, analisis pelaku. Untuk proyek rumah kali ini akan membuat rumah kontemporer dan rumah sehat yang bebas sampah. Untuk identifikasi pelakunya, di dalam satu rumah terdapat 5 orang, yaitu ayah, ibu, terus anak laki-laki yang hobi bermain gitar, dan anak perempuan yang hobi melukis, dan 1 orang balita. Di sini juga terdapat kebutuhan ruang meliputi untuk ayah, ibu, dan anak-anaknya. Selanjutnya ada studi kasus dari 2 arsitek. Yang pertama yang di sebelah kanan ini adalah dari Tanti Lam, The Doctor House. Sekiranya begini kedekatan ruangnya, dan ini denahnya. Dan untuk yang di samping kiri ini ada Andi Rahman Trapezium House dengan rumah 2 lantai juga, dan seperti ini kedekatan ruangnya. Lalu hubungan antar ruang yang saya disuruh untuk menyusun dari sticky note dengan 2 alternatif. Alternatif pertama seperti ini dengan carport di bagian depan, lalu teras, kamar tamu, ruang keluarga untuk lantai 1, dan lantai 2 diisi dengan area privat dan semi privat. Alternatif 2 hampir mirip, cuman perbedaan tata letak saja. Untuk penempatan ruangnya tetap hampir sama. Selanjutnya ada besaran ruang. Ini besaran ruang terhadap pelaku seperti ini. Lalu ada besaran ruang terhadap furnitur seperti ini dan seperti ini. Untuk selanjutnya masuk ke analisis site. Untuk site berada di Umbul Harjo, yang site tersebut berada pada depan di tengah permukiman dan dekat dengan sekolah. Analisis yang pertama ada vegetasi. Dalam site sudah terdapat pohon sehingga dapat dipertahankan untuk penghawaan dan sirkulasi. Terus kebisingan, untuk kebisingan berasal dari sekolahan dan jalan depan site. Dan sunpad seperti ini, matahari dari arah barat, dari timur ke barat. Lalu view from site-nya, untuk saat ini view from site tertutup oleh tembok, jadi tidak dapat melihat ke arah luar. Jadi untuk menanganinya, meresponnya hal tersebut, kita harus membuat rumah dengan 2 lantai sehingga dapat melihat area luar. Selanjutnya ini ada sirkulasi, polusi, dan kontur. Masuk ke sintesis tapak. Sintesis tapak ya seperti yang tadi, sunbed dari arah timur ke barat. Terus ada sirkulasi angin dari barat timur ke barat juga, atau barat ke timur. Kebisingan berasal dari area sekolah. Di sini ada jalan namun belum selesai, dan terdapat beberapa vegetasi. Selanjutnya ada desain guideline dan problem design.
desain guideline, definisi rumah tadi, terus tujuan perancangan, yang mana tujuan perancangan ini adalah membuat rumah 2 lantai yang kontemporer, sehat, dan bebas sampah, dan menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanan tiap individu. Lalu untuk problem desain ada vegetasi yang kita pertahankan, bahkan bisa menambah juga sebagai penghawaan, dan bukaan yang mana di dalam sebuah rumah yang banyak aktivitas pasti akan terasa pengap. Jika tidak terdapat bukaan, maka kita akan memperbanyak bukaan, baik itu menggunakan pintu, jendela, atau roster. Lalu untuk konsep, kebetulan saya belum menulis di sini. Untuk konsep saya akan berjudul Omah Silir, yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu omah yang diartikan sebagai rumah dan silir artinya sejuk, dimana hal itu akan membuat konsep dengan rumah yang memiliki banyak bukaan dan memiliki banyak vegetasi, sehingga sirkulasi udara berjalan dengan lancar. Untuk problem isunya, isu desainnya, saya mengangkat kebisingan, terus hunian sehat, dan balita. Kebisingan yang berarti dalam kasus ini kebisingan berasal dari sekolah, dan bagaimana kita cara mengatasinya bisa dengan vegetasi. Lalu hunian sehat, bagaimana kita mengatur sirkulasi, dan balita yang mana kita harus memperhatikan bahwa di dalam rumah itu ada seorang anak kecil, jadi untuk diperhatikan keamanan dan kenyamanannya. Sekian dari saya, terima kasih.